ulang kembali sehingga masing-masing yang sudah ditunjuk sebagai petugas dalam hal terjadi suatu keadaan darurat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Pak Denny untuk melanjutkan acara yang hari ini kita adakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak apa-apa lah, mirip-mirip lah. Ya, pada kesempatan ini mungkin belum pernah ada yang melihat saya dalam kunjungan Dakar. Ya, saya sebagai kepala seksi pencegahan di sini saya terkait langsung terhadap pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung. Nah, terakhir pengawasan proteksi kebakaran gedung ini kapan, Pak? Yang dilakukan bersama Damkar 17. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya kurang informasi. Ya, acara hari ini apa saja? Ya, tapi apapun acaranya itu, saya akan manfaatkan sesuai dengan tugas saya melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung. Ya, tadi sedikit evaluasi terakhir tahun 2016 itu apa saja yang dilakukan, Pak? Sampai pelatihan, sampai simulasi, sampai gliding. Ya. Oke, sebelumnya berdasarkan Perda 8 tahun 2008. Berarti saat itu juga masih sama ya. Yang berlaku adalah Perda 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bahwa di situ diamanatkan pemeriksaan berkala 1 tahun sekali. Ya. Artinya sebelum tahun 2016 dan setelah tahun 2016 sampai sekarang apa saja yang sudah terjadi terkait dengan pengawasan keselamatan bangunan gedung. Nah, ini kan kaitannya dengan operasional bangunan gedung, ya, yang ditandai dengan perizinan sertifikat layak fungsi. Ada bagian legalnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kira-kira ya kita sebagai aparat memberikan edukasi, jangan sampai operasional gedung ini terkendala dengan masalah perizinan. Terlepas yang paling penting adalah masalah keselamatan jiwa. Ya, syukur dalam rentang waktu terakhir kita masuknya gedung ini dengan Damkar berinteraksi, tidak terjadi sesuatu yang fatal. Ya. Tapi ini evaluasi dari saya bahwa berarti ada sesuatu yang lalai. Ya, dari tahun 2016 sekarang tahun 2020 baru ada lagi kegiatan terkait dengan pengelolaan proteksi kebakaran. Nah, yang hadir di sini bagian apa aja, Pak? Yang belum ada, sekarang yang belum ada, unit-unit yang ada di gedung ini kan ada
ada dari manajemen security, manajemen kebersihan, manajemen mungkin tempat-tempat khusus, atau dari engineeringnya, ada semua. Bagian legalnya nggak ada. Ya mungkin nanti informasi buat teman-temannya untuk bagian legal kaitannya dengan perizinan perpanjangan sertifikat layak fungsi agar operasional gedung ini tidak terkendala. Jadi kegiatan-kegiatan di gedung ini jangan sampai nanti terhambat, akhirnya banyak pihak yang dirugikan, gitu ya. Kira-kira itu. Nah, tujuan lain itu terkait dengan administrasi. Nah, tujuan lain kehadiran kita adalah mengawasi dari aspek pengelolaan keselamatan jiwa dari bahaya risiko kebakaran. Nah, dari tahun 2016 kan pasti sudah banyak orang yang berganti ya. Ini ya. Ini saya rasa banyak sekali yang perlu dievaluasi, gitu kan. Nah, terkait dengan sampai tahun 2016, apa yang merasakan setelah 2016 ada kegiatan lagi nggak? Nah, masalah. Ya. Oke, kita ini kira-kira waktunya menyesuaikan ya. Maksimal sampai jam berapa, Pak? Pak Wahyu 1 jam. Oke. Nah, nanti kita sesuaikan aja ya. Nah, pertama yang saya perlu sampaikan, sini sudah paham belum kira-kira bahaya resiko kebakaran di tempat ini? Saya ilustrasikan atau saya asumsikan tempat inilah tempat kita mencari nafkah, betul ya? Tempat ini kalau buat saya, tempat kerja saya adalah rumah kedua saya. Sekian lama jam dalam sehari di tempat kerja dengan di rumah, lebih banyak mana? Nah, berarti nggak ada masalah ya kalau kita anggap tempat kerja adalah rumah kedua kita. Jadi apa yang terjadi dengan rumah kedua kita harus peduli. Khususnya kehadiran kami terkait dengan bahaya resiko kebakaran. Kira-kira sudah paham belum dengan tempat tinggalnya potensi-potensi bahaya resiko kebakaran? Ya, tempat tinggal pertama dulu deh, rumah kita. Kira-kira mungkin nggak terjadi kebakaran? Kenapa terjadi kebakaran? Kenapa kebakaran terjadi? Karena ada api. Nah, api terjadi karena ada nanti kalau perlu bantuan saat safety, boleh undang damkar bersama vendornya, vendor si pompanya. Nanti jangan sampai ntar tadi vendor bicara yang lain, kami bicara yang lain. Kasihan ya, belum jadi bingung nggak beres-beres, gitu kan? Paling nggak vendor kalau ada masalah teknikal, mekanikal, elektrikal itu kan biasanya ada yang langganan yang nanganin lah gitu. Tapi harus ngerti pompa. Tapi itu mereknya apa? Ebara bisa, masih ada kok. Masih ada, Pak. Jangan sampai udah fasilitas dibiayai dilengkapi mahal-mahal, fungsinya nggak optimal. Itu aja sih saya juga gedungnya. Dari situ ada klarifikasi dari pihak gedung, bisa terima ya.
Anda harus terima Pak, ini nggak jadi berita acara kalau harus terima. Bapak nggak tanda tangan di sini nanti kalau nggak terima, gitu kan? Kita nggak bisa balik ke laporan, gitu kan? Kita udah menjalankan tugas. Oke, selain pompa ada lagi mau diklarifikasi? Nah kalau nggak ada, berarti saya kasih keterangan supaya nanti lebih gampang mencernanya. Ya. Dari sistem pasif, aktif, dan MKKG yang tadi saya sedikit edukasi, prinsipnya semua itu difasilitasi untuk mendukung proses penanggulangan kebakaran saat terjadi kebakaran. Output akhirnya di sana. Jadi yang kita periksa pertama, mulai dari kompartementasi, tadi kan udah dibilang, ternyata gedung ini fire stopnya belum maksimal ya belum maksimal, jadi belum yakin kita tuh sudah terkompartementasi minimal per lantai. Kalau terjadi kebakaran di satu lantai manapun, dia tidak akan menyebar ke lantai lain, baik di atasnya maupun di bawahnya. Itu. Nah, terus masuk ke proteksi aktif, kita melihatnya dari mulai akses mobil damkar. Akses mobil damkar yang dipersiapkan untuk melayani gedung ini saat kebakaran, unit apa saja yang bisa masuk? Kan nggak semua unit yang dibutuhkan gedung ini ada di sektor sawah besar, teman-teman nih. Ya kan? Itu kan kira sifatnya ada di mana aja. Itu kan nanti teman-teman harus menyiapkan range off-nya. Oh, yang bisa masuk ke area gedung ini adalah unit sekian ribu, unit kelas apa? Melihat dari akses masuk di gerbang, sampai ke Siamis. Posisi Siamisnya di mana? Gerbang utama. Gerbang utama. Ya, nanti sambil tes kita ngapalkan. Ini kan di sini belum pernah dites. Ya. Ya. Namanya alat Pak, nggak tahu, gitu kan. Alat kitanya kalau nggak dipakai-pakai, iya masalah. Itu akses pemadam, akses unit pemadam. Terus akses pemadam berikutnya apa? Masuk ke dalam gedung. Masuk ke dalam gedung melalui apa? Satu, melalui fire light. Ini fire lightnya gimana? Bagus. Oke, ya. Fire lightnya bagus. Terus masuk lewat mana lagi? Tangga kebakaran. Tangga kebakarannya gimana kondisinya? Kan di situ ada yang dipersyaratkan. Masuk, seolah-olah kebakaran di lantai berapa ya? Kita menuju lantai sana. Sampai sana akses pemadam kemana? Ke box hidran, ke ruang tangga darurat. Kenapa harus positif? Supaya tidak terkontaminasi asap. Dia harus positif tekanan udaranya. Itu kira-kira gitu. Supaya asap tuh larinya nggak ke tangga darurat, larinya ke udara terbuka. Terus bukaannya bener nggak arah bukaannya sampai ke pelepasan. Pelepasannya kemana? Assembly point-nya di mana? Itu seperti itu. Jadi, nah terus kalau itu udah penanggulangan dininya, sprinklernya ada berapa titik nih gedung ini? Berapa ribu titik? Ada nggak penjadwalan penggantiannya? Nggak mesti seluruhnya kalian di 1 tahun berapa titik, gitu kan? Kan ada masa pakainya ini. Orang cuman berapa mili kok, apa ukuran ininya?